Saudara, gempa bumi magnitudo 8,7 terjadi di pesisir timur Kamchatka, Rusia pada Rabu pagi tadi. Berdasarkan rilis tertulis dari BMKG, gempa berpotensi menimbulkan tsunami di beberapa wilayah di Indonesia. Gempa terjadi pada hari Rabu 30 Juli 2025 pukul 6:24 waktu Indonesia Barat di dekat pesisir timur Kamchatka, Rusia. Epicenter gempa bumi terletak pada koordinat 52,51 derajat lintang utara, 160,26 derajat bujur timur pada kedalaman 18 km. Peringatan waspada tsunami pun dikeluarkan BMKG yang mencakup wilayah kota Gorontalo, Halmahera Utara, Manokwari, Raja Ampat, Biak Numfor, Supiori, Sorong bagian utara, Jayapura, dan Sarmi. Dan untuk mengetahui situasi terkini terkait peringatan tsunami dari BMKG, sudah tersambung melalui telepon jurnalis Transmedia Rusdi Samsi di Ternate, Maluku Utara. Selamat pagi, Rusdi. Selamat pagi. Rusdi, sejauh ini bagaimana kondisi Ternate saat ini terkait adanya peringatan dini tsunami oleh BMKG sebagai dampak dari gempa yang terjadi di Rusia? Baik, Alfian, kami informasikan kepada Anda bahwa usai peringatan dini tsunami gempa berkekuatan magnitudo 8,7 itu di wilayah Rusia pada Rabu pagi. Nah, saat ini pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui BPBD ini juga telah mengeluarkan himbauan peringatan dini menyusul rilis yang diterima oleh dari BNPB terkait dengan potensi menimbulkan tsunami di sejumlah wilayah, termasuk di Maluku Utara. Ada beberapa wilayah yang sudah disampaikan tadi, seperti di Kabupaten Halmahera Utara, ini juga berpotensi begitu, sehingga BPBD setempat, juga BPBD Provinsi kemudian mengeluarkan himbauan kepada BPBD Kabupaten Halmahera Utara untuk menyampaikan kepada camat maupun kepala desa yang ada di wilayah masing-masing yang berada di pesisir-pesisir pantai begitu, Alfian. Ya, berdasarkan pengamatan Anda, ketika warga mendapatkan himbauan untuk menjauhi garis pantai dan sebagainya, bagaimana reaksi masyarakat di sana saat ini? Untuk saat ini sebenarnya masyarakat belum terlalu mengetahui ya tentang adanya potensi gempa ataupun tsunami ini. Masyarakat di Kota Ternate sendiri misalnya aktivitas masih berjalan normal seperti biasa dan tidak ada kepanikan sama sekali. Begitu juga di Kabupaten Halmahera Utara. Kami juga sempat kontak beberapa, memang warga juga masih santai-santai gitu, belum adanya isu-isu yang terkait dengan adanya potensi. Namun hal ini juga disampaikan Kepala BPBD bahwa perlu diwaspadai karena sesuai dengan rilis BNPB termasuk di Halmahera Utara juga masuk begitu. Oke, himbauan yang disampaikan oleh camat, kemudian BPBD daerah, BPBD provinsi, sejauh ini apa saja atau bagaimana penyampaian himbauan ini kepada masyarakat? Apakah melalui media-media lokal atau hanya kepala kecamatan dan sebagainya keliling kampung atau keliling desa untuk menyampaikan pemberitahuan ini? Untuk pemberitahuan kepada masyarakat ini tadi biasanya kebiasaan masyarakat itu kebiasaan penyampaian kepala desa itu mereka melalui toa masjid ataupun gereja-gereja setempat begitu. Namun sejauh ini, Alfian, kami belum mendapatkan informasi bagaimana sebenarnya mereka nantinya akan menyampaikan informasi ini kepada masyarakat yang berada di pesisir begitu, Alfian. Apakah imbauan ini hanya sekedar untuk waspada saja atau sudah ada imbauan bagi masyarakat untuk sementara evakuasi agak menjauh dulu dari garis pantai? Tadi yang disampaikan Kepala BPBD Provinsi bahwa mereka sudah menindaklanjuti kepada BPBD untuk menindaklanjuti ke BPBD Kabupaten Halmahera Utara untuk menyampaikan. Namun hanya sebatas untuk menyampaikan kepada camat dan lurah bahwa kita juga termasuk di wilayah-wilayah di Halmahera Utara juga termasuk adanya potensi begitu bencana, sehingga ini yang kemudian baru sebatas untuk menyampaikan hal itu. Belum adanya di mana sebenarnya evakuasi itu belum dijelaskan oleh BPBD Provinsi Maluku Utara, Alfian.
Baik, berdasarkan pengamatan Anda juga di Maluku Utara sejauh ini, ketika ada nantinya benar-benar tsunami ini datang, apakah informasi atau tanda-tanda petunjuk bagi warga untuk segera mengevakuasi diri ini sudah jelas rambu-rambunya, di mana mereka harus mengevakuasi diri dan sebagainya, Rusdi? Kalau untuk di Kota Ternate sendiri ini sudah ada rambu-rambu untuk evakuasi ya, Alfian. Biasanya salah satu kebiasaan masyarakat Maluku Utara ini ketika terjadinya adanya gempa kemudian diisukan dengan tsunami. Ini mereka mungkin sebagian besar mereka berada di pesisir pantai dan masih melihat pergerakan daripada air itu. Itu kebiasaan dari masyarakat Maluku Utara. Jika misalnya ada ya pergerakan misalnya gitu, mereka secepatnya untuk menghindar. Namun sejauh ini masyarakat belum ada pergerakan untuk melakukan evakuasi. Kalau kita melihat di Kota Ternate sendiri memang sudah disiapkan beberapa misalnya jalur-jalur evakuasi atau rambu-rambu itu sudah disiapkan begitu, Alfian. Tapi di daerah lain juga sebenarnya di Halmahera Utara juga sama gitu, Alfian, untuk jalur di mana mereka harus evakuasi itu juga disiapkan di sana, Alfian. Jadi kewaspadaan masyarakat setempat ini terkait dengan adanya tsunami dan sebagainya sudah terbiasa begitu ya, sehingga untuk meminimalisir jatuhnya korban mereka sudah bisa tahu gitu kemana mereka harus bergerak dan sebagainya. Baik, terima kasih Rusdi atas informasi yang Anda sampaikan. Nanti kita akan kembali mencoba untuk menghubungi Anda kembali untuk mengetahui perkembangan dan juga situasi terbaru di kawasan Maluku Utara. Dan selanjutnya untuk mengetahui situasi terkini terkait peringatan tsunami dari BMKG, kita sudah tersambung juga melalui telepon dengan jurnalis Transmedia Royke Rarumangkai yang ada di Manado, Sulawesi Utara. Royke, selamat pagi. Ya, selamat siang. Ini sudah masuk siang ini. Oke, selamat siang waktu Manado. Iya, Mas. Ya, Royke, mungkin bisa Anda gambarkan atau ceritakan kepada kita semua di saat ini bagaimana kondisi di Manado terkait adanya peringatan dini tsunami oleh BMKG sebagai dampak gempa dari yang terjadi di Rusia. Iya. Jadi barusan saya sudah wawancara Bapak Tony, Kepala BMKG Manado. Jadi gempa 8,7 magnitudo yang terjadi di Rusia Kamchatka tadi. Jadi dampaknya itu terasa sampai ke Talaut. Ya, tampaknya hubungan kita bersama dengan Royke Rarumangkai yang ada di Manado, Sulawesi Utara terputus. Nanti kita akan coba kembali menghubungi Royke yang ada di Manado. Ya, kita kembali terhubung bersama dengan Royke Rarumangkai yang ada di Manado. Royke, bisa Anda lanjutkan kembali bagaimana situasi di Manado sejauh ini? Ya, Alfian, saat ini di Kota Manado itu tidak ada terjadi kepanikan ataupun kepanikan begitu yang tidak ada terjadi di sini karena menurut informasi dari Kepala BMKG Pak Tony tadi, dampak dari gempa 8,7 magnitudo tadi, dia potensi tsunami-nya hanya terjadi di Kepulauan Talaut, itu sekitar 0,5 meter, jadi sekitar setengah meter yang akan terjadi sekitar hampir jam 3, jam 2 lebih hampir jam 3 sebentar sore. Terus himbauan juga kepada warga yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaut untuk jangan dulu mendekati pantai pada sekitar hampir jam 3 sebentar. Dan untuk warga masyarakat Manado yang ada di pesisir pantai ini tidak ada efek kemari karena memang hanya berdampak di Kabupaten Kepulauan Talaut. Jadi warga di sini juga terlihat masih beraktivitas masih seperti biasa-biasa saja begitu. Oke, apakah dari PPPD juga ada imbauan terkait dengan warga yang ada di Talaut khususnya untuk sementara mengevakuasi diri pada jam tersebut yang Anda sebutkan tadi? Ya, BPBD Kabupaten Kepulauan Talaut sudah menghimbau untuk waspada pada sekitar hampir jam 3 sebentar. Dan BPBD juga menghimbau supaya aktivitas nelayan dan warga itu jangan dulu mendekati wilayah pantai di sekitaran di Kabupaten Kepulauan Talaut, begitu. Oke, Royke, kalau kita tahu ya, tadi seperti disampaikan rekan Rusdi Samsi yang ada di Halmahera, mengatakan bahwa sebenarnya kearifan lokal masyarakat yang tinggal di sana sudah mengetahui ketika pergerakan gelombang sudah mulai naik, sehingga warga akan
cepat mengevakuasi diri. Kalau Anda yang mungkin pernah ke Talaut di Sulawesi Utara, apakah kearifan lokal masyarakat di sana juga mempunyai kemiripan atau kewaspadaan yang sama? Ya, memang di sini juga hampir demikian, kearifan lokal juga begitu. Tapi memang kebanyakan juga warga di sekitar Kepulauan Talaut memang selain bernelayan, mereka juga sudah ada aktivitas lain. Jadi dengan adanya himbauan juga dari BPPD maupun dari BMKG itu, jadi mereka itu juga sudah waspada begitu. Oke, baik. Terima kasih Royke Rarumangkai melaporkan langsung dari Manado, Sulawesi Utara terkait dengan waspada tsunami yang akan melanda kawasan Sulawesi Utara dan beberapa wilayah di Indonesia sebagai akibat dari gempa yang terjadi di Rusia pada Rabu pagi tadi.